Salam Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar setia renungan ceria yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat untuk bisa memahaminya. Di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Mika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan baca buat kita semua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Berbahagia kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, dosa para pemimpin bangsa Israel telah menghantar bangsa Israel ke ambang kehancuran. Apakah kehancuran ini menggagalkan rencana agung Allah? Tentu tidak. Dosa-dosa para pemimpin yang telah menghancurkan bangsa tidak akan mengubah terwujudnya rencana agung Allah bagi Israel. Dalam nubuatnya kali ini, Nabi Mika menyatakan akan ada masanya di mana semua bangsa di dunia akan berbondong-bondong menghampiri Allah Israel. Pada puncaknya, dalam waktu Allah, firman Allah akan mengalir dari Yerusalem. Firman inilah yang akan menjadi standar dan prinsip untuk menyelesaikan semua konflik antar manusia. Tidak akan ada lagi perang. Tiap-tiap manusia akan menikmati hasil ladang dan kebun anggurnya dengan penuh kedamaian. Kemudian, Israel akan berjalan demi nama Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Itu semua memperlihatkan bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah kehidupan manusia. Sejarah manusia berbalik 180 derajat, yaitu dari sejarah yang memaparkan tentang pemberontakan manusia dan kejahatan manusia di hadapan Allah, kepada sejarah yang memaparkan tentang manusia yang mencari Allah, manusia yang rindu untuk diajar oleh Allah, manusia yang berjalan demi nama Tuhan Allah untuk selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan atau persoalan tampaknya akan selalu mewarnai kehidupan kita. Namun, janganlah pergumulan itu sampai membuat kita gentar dan bahkan kehilangan kesetiaan kita kepada Allah. Terlebih di masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Kita memahami bahwa perjalanan dengan Tuhan pasti banyak godaannya. Kita bisa melihat orang yang berhasil tanpa rasa takut pada Tuhan. Kita juga bisa menyaksikan para penyembah-penyembah berhala sukses dalam kehidupannya. Semua ini adalah godaan yang bisa membuat kita bertanya dan mempertanyakan, di mana keadilan Tuhan? Tuhan ada di mana buat kita yang setia kepadanya, namun kehidupan kita kok seperti ini? Kok kita belum sukses? Kok belum mengalami pemulihan? Kok mengalami sakit dan lain-lain? Tetapi dalam perikop bacaan kita di ayat yang kelima ini, dikatakan biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Firman ini meneguhkan supaya kita bertekad untuk tetap setia mengikut Tuhan, sekalipun sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita.
yang perlu kita lakukan adalah jangan tukar kesetiaan kita kepada Tuhan dengan kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Ingatlah bahwa jika kita setia kepada perintah Tuhan dan setia melakukan semua kehendak Tuhan, maka perjalanan kita akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Berhasil artinya semua tercapai. Beruntung artinya kita bisa menikmati semua yang kita capai itu. Bapak Ibu, mengakhiri renungan ini, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi tentang seorang pendeta dan seorang tukang pangkas. Ketika pendeta ini sedang pangkas, ada orang yang bertengkar, dan ternyata yang bertengkar adalah anggota jemaat pendeta ini. Melihat itu, tukang pangkas menyindir, "Pak Pendeta, bukankah yang bertengkar itu anggota jemaat Bapak? Kok masih bertengkar ya? Bukankah ajaran agama Bapak adalah saling mengasihi?" Pendeta ini terdiam. Ia belum mendapat jawaban yang tepat. Kebetulan ada dua orang pemuda yang berambut gondrong lewat. Seketika pendeta ini mendapat hikmat untuk memberi penjelasan kepada tukang pangkas. "Pak, kok masih ada orang yang mempunyai rambut gondrong ya di desa ini? Berarti tukang pangkas kurang berfungsi." Langsung tukang pangkas menjawab, Bukan Pak Pendeta. Itu karena mereka tidak mau datang ke tukang pangkas, tidak mau datang kepadaku. Coba mereka datang, pasti tidak ada lagi yang berambut gondrong di desa ini." Dengan tersenyum, pendeta mengatakan, "Demikian juga mengapa orang Kristen masih ada yang bertengkar, karena mereka tidak setia pada ajaran Tuhan Yesus, yaitu ajaran tentang saling mengasihi. Juga karena mereka belum menerima damai yang sesungguhnya dari Yesus." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi ini kita belajar bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan itu menjadi penting. Maka marilah kita berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami untuk menjadi pribadi yang selalu setia kepadamu. Tolonglah kami untuk selalu mencari Tuhan, dan berilah kami hikmat untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin.